Shalom teman-teman semuanya. Pada kacamata kali ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 21. Tetapi sebelum itu, mari sama-sama kita mendengarkan Alkitab Surah terlebih dahulu. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu, ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, Siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku, Ishak. hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu, ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu, juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, Tidak tahan aku melihat anak itu mati. sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, Apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, Aku bersumpah.
Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, Aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, Untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? jawabnya, Ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. sebab itu orang menyebutkan tempat itu Berseba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Berseba, pulanglah Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Berseba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Nah, di sini saya digerakkan oleh Tuhan untuk membahas 2 perikop. Pada perikop yang pertama, menceritakan tentang Sarah dan Abraham yang telah mempunyai anak di umur tua mereka, di mana Sarah pernah menertawakan Tuhan karena Tuhan pernah berkata kepada Sarah akan memberikan mereka anak. Padahal Abraham dan Sarah sudah tua, tetapi sekarang Abraham dan Sarah mempunyai anak yang bernama Ishak. Di sini Tuhan telah menepati janjinya untuk memberikan Sarah dan Abraham anak. Apakah kita bisa menepati janji kita? Apakah kita pernah membuat janji kepada orang tua kita? Atau bahkan kita pernah membuat janji kita dengan Tuhan? Apakah kita menepati janji tersebut? Mungkin bagi kita mudah untuk bilang bisa. Tapi jika kalau mau jujur, tentu saja sulit jika kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita mencatat bagaimana bangsa Israel berulang kali mengingkari janjinya dengan Tuhan. Di Yeskiel 17 ayat ke-18 sampai ke-20. Ia memandang ringan dengan sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyuguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar sama itu, maka ia tidak dapat luput. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Demi Allah yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan, dan perjanjian di hadapanku yang telah diingkarinya. Aku akan memasang jaringku untuk menangkap dia, dan di dalam perangkapku ia akan terjebak. Aku akan membawa dia ke Babel, dan di sana aku akan berperkara dengan dia, karena ia berobeh setia terhadap aku. Kenapa begitu sulit untuk menepati sebuah janji? Beginilah firman Tuhan pada Matius 26 ayat ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi dengan itu lemah. Daging kita akan terus menarik kita akan hal-hal yang menyenangkan dan mudah untuk dilakukan, sehingga kita dapat mudah untuk melupakan janji karena dibutuhkannya ketaatan dan komitmen untuk menepati janji. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, itu semua akan sia-sia. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita Roh Kudus agar kita sama seperti Tuhan yang bisa menepati janjinya untuk menyelamatkan kita. Bahkan Dia rela mati bagi kita
untuk menebus kita manusia berdosa. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dia dari perikop yang pertama. Lalu lanjut kepada perikop yang kedua, yang berjudul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kenapa? Kok Hagar dan Ismail diusir sama si Abraham? Emang mereka buat apa sih sampai mereka diusir kayak gitu? Pada Kejadian 21 ayat yang ke-9 dan ke-10 berkata, pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anak-anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku Ishak. Ketika saya membaca ayat ini, saya sangat bingung. Kenapa si Ismail diusir? Padahal mereka cuma sedang bermain-main. Terus saya mikir, Sarah ini jahat banget ya. Padahal si Ismail ini cuma main-main sama si Ishak, malah diusir. Nah, setelah itu saya bergumul lagi. Lalu saya mencari terjemahan dari Alkitab lain, dari ILT. Jadi Kejadian 21 ayat yang ke-9. Dan Sarah melihat anak Hagar, orang Mesir yang telah melahirkan bagi Abraham, sedang mengolok-olok. Di situ dibilang bahwa si Ismail dan Ishak bukan sedang bermain-main, tetapi Ismail itu sedang mengolok-olok, mengejek Ishak, yang dilihat oleh Sarah, yang membuat Sarah marah dan menyuruh Abraham untuk mengusirnya. Itu mengapa Sarah marah dengan Hagar dan Ismail, karena Sarah takut Ishak ketularan seperti Ismail yang suka mengolok-olok, memandang rendah orang, mengejek. Nah, yang harus kita tahu juga bahwa perbedaan umur antara Ishak dan Ismail itu 14 tahun. 1 Korintus 15 ayat ke-33. Janganlah kamu sesat. Pergumulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu di ayat yang ke-12, Kejadian 21 ayat yang ke-12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, Janganlah sebal hatimu, karena hal anak dan budak itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu harus engkau mendengarkannya, sebab apa yang akan disebut keturunan ialah yang berasal dari Ishak. Roma 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak menurut perjanjian disebut keturunan benar. Di ayat ini, Tuhan bilang kepada Abraham untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah untuk mengusir Ismail dan Hagar. Tetapi Tuhan juga mau memberkati Ismail untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Padahal Ismail bukanlah anak yang Tuhan mau berikan kepada Sarah dan Abraham, melainkan dengan cara berpikirnya Sarah dan Abraham, lahirlah si Ismail. Tetapi Tuhan mau memberkati dia. Abraham mempunyai 2 orang anak yang diberkati oleh Tuhan, tetapi beda berkat. Ismail hanya berkat jasmani saja, tetapi Ishak dapat berkat rohani juga. Karena yang disebut anak perjanjian adalah Ishak, yang dimana dari garis keturunan akan
lahirnya juru selamat kita, yang itu Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, kita ini yang mana? Apakah kita anak perjanjian atau anak daging? Jika kita anak-anak perjanjian, sudah seharusnya kita berbeda dengan anak keturunan daging. Yang kita lakukan adalah taat kepada perintah Tuhan, menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-1 dan ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan Yesus akan terus menyertai kita setiap kita melangkah, dan orang-orang akan melihat bahwa kita berbeda dengan orang lain. Karena dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Amin. Gitu saja dari saya. Terima kasih.